Industri farmasi nasional tercatat tumbuh signifikan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, tercatat industri farmasi tumbuh hingga 10%. Di tengah-tengah kegiatan Munas GP Farmasi, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Tirto Kusnadi menyebut, pertumbuhan 10,18% ini memperhatikan indikator penjualan yang totalnya kurang lebih 90-95 triliun. Kondisi ini diyakini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Ia menambahkan, industri farmasi Indonesia masih mengalami tantangan terkait bahan baku obat-obatan yang masih harus impor dari luar negeri. Dalam tahun 2021 ini farmasi tumbuh sekitar 10,81%. Ya, tentunya ini bisa tumbuh terjadi karena kerjasama antara pelaku usaha farmasi ini dengan pemerintah. Gitu. Jadi kita masih terus mengharap kerjasama ini terus bisa ditingkatkan ya Bu, supaya kita bisa terus tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi. Karena itu yang menjadi harapan kita, karena salah satu daripada industri ataupun bisnis yang membuat Indonesia bisa secepatnya recovery ya itu adalah farmasi juga. Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan di Indonesia memang sudah ada lebih dari 200 perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi, akan tetapi bergerak di sektor pembuatan obat dan formulasi. Namun bahan bakunya 90% masih impor. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Tirto ya, di Indonesia ini ada 240 sekian ya, saya nggak ingat sekiannya berapa, industri farmasi tapi masih pada formulasi. Nah, permasalahan kalau kita hanya menjadi industri farmasi formulasi adalah manakala terjadi kelangkaan bahan baku obat, seperti contohnya pada masa pandemi kemarin ya, pada awal-awal masa pandemi, itu kita mengalami kelangkaan bahan baku obat untuk beberapa jenis obat karena adanya negara produsen bahan baku obat yang melakukan lockdown ya, embargo ya Pak ya, lockdown, transportasi tidak berjalan, tidak bisa dilakukan impor ke Indonesia. Nah ini menyebabkan suatu masalah sehingga ya untuk resiliensi di bidang kefarmasian, ya, untuk ketahanan di bidang kefarmasian kita harus mengembangkan industri bahan baku obat di Indonesia supaya kita tidak tergantung. Paling tidak untuk 10 molekul terbanyak yang digunakan untuk obat-obatan esensial di Indonesia itu harus menjadi kemandirian di Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan farmasi harus mengembangkan industri bahan baku obat. Paling tidak untuk memenuhi 10 molekul yang paling banyak digunakan di Indonesia, sehingga pada masa pandemi tidak mengalami masalah yang sama. Ananda Bagus, Kompas TV, Badung, Bali.